Oke, jadi gini teman-teman, sebenarnya materi ini tuh sudah pernah dibawakan eh, di kesempatan yang lalu dalam beberapa pembahasan ya, pembahasan yang mungkin tentang inner child dan lain-lain itu sebenarnya sudah sering sekali saya bahas gitu. Nah, tapi di kesempatan kali ini nggak apa-apa kita ulang lagi dan semakin dengan pemahaman yang lebih lebih memadai lagi, kemudian lebih menyeluruh lagi. Seperti itu. Sebentar ya, saya mau lumayan deh. Benar kalau teman-teman apa namanya? Kalau saya mulai jam segini kemalaman atau gimana ya? Apa lebih suka mulai lebih awal gitu jam 7 atau jam segini masih nggak apa-apa? Keramiknya sama ya? Kayak di sini. Beda warna doang. Boleh di-share ya? Karena saya kadang-kadang suka saya bilang kan jam 7.15 tapi kayaknya saya sholat Isya jadinya agak terlambat-lambat terus gitu. Mohon maaf ya. Apa-apa ya gitu. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya jadinya agak terlambat gitu ya kita mulainya. Iya bener mepet banget sama Isya soalnya ya di sini ya. Baik, kita manfaatkan aja waktu ya semaksimal mungkin ya, seoptimal mungkin. Baik teman-teman, jadi kita sebelum nanti sesi healing, biasa ya sesi healing dengan relaksasi healing, kita akan membahas lagi materi kita. Nah, materi bila dulu kita mengenali yang namanya fight, flight, freeze, itu kan mungkin yang biasa kita dengar seperti itu ya, yang berumum kita dengar. Nah, sekarang kita akan mencoba mengaitkan dia dengan teori yang namanya teori polifagal. Jadi kita mulai masuk aja ke materi, kita baca dulu sama-sama, kita ulang materi dulu nanti, sesudah itu baru kita nanti masuk ke relaksasi. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi mengenali state sistem saraf melalui tubuh dan nafas. Nanti kalau misalnya saya bahas ini mungkin bahasanya jadi agak-agak biologis sedikit nggak apa-apa ya. Tapi memang gitu kalau kita mau mengenali diri kita sendiri akan lebih baik bila kita tahu secara tidak apa ya aspek diri kita itu kan banyak ya, tidak hanya psikologis saja, tapi utama kita adalah melalui tubuh kita dulu. Tubuh kita memang pendekatannya itu bisa secara biologi, bisa secara kimiawi, mungkin dokter dan ahli kesehatan itu mungkin biasa ya kalau bisa mendekati secara kimiawi itu bisa menjelaskan. Kemudian secara fisiknya juga, fisika juga ada beberapa dalam tubuh kita. Nah, sekarang kalau dalam materi kali ini, kita akan mengenali state sistem saraf kita. Kalau saya kemarin saya tulis di flyernya itu respon emosi. Kemudian setelah saya baca-baca lagi, kayaknya yang lebih tepat itu adalah state sistem saraf. Jadi keadaan atau kondisi sistem saraf kita. Seperti itu ya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Kalau ada teman-teman yang belum paham, nanti silahkan bertanya untuk lebih mendalami lagi. Boleh nanti setelah materi atau sesudah sesi healing. Nah, kalau dulu atau sebelumnya kita mengenal ada yang namanya kondisi kita itu atau respon trauma mungkin orang ya biasa berkata seperti itu ada eh, fight, flight seperti itu ya, kemudian ada freeze, ada fawn seperti itu. Mungkin teman-teman sudah sebagian ada yang memahami gitu ya. Nah, kalau menurut Stephen Porges ini penelitinya yang lebih lengkap keadaan tubuh kita itu bisa dilihat sistem sarafnya itu dalam kondisi apa menggunakan teori sistem saraf polifagal ini. Ya, jadi memang dari otak itu ke tubuh kita itu
eh, keluar beberapa apa ya kalau istilahnya sambungan sistem saraf ya dari otak ke yang akan nanti akan bersambung ke dalam organ-organ di tubuh kita. Ada yang dari otak ke misalnya ke bahu kita, ada yang kan tahu ya teman-teman mungkin sudah pernah lihat ya di apa di anatomi manusia gitu ya, pelajaran biologi dari otak itu sampai ke mata, ada sarafnya, sistem sarafnya, ada yang sampai ke hidung, ke pipi, mulut, ke rahang, kemudian ada juga ke leher, pundak, turun lagi ke bawah, ada ke jantung, ya. Jadi sistem saraf dari otak itu memang bersambung ke sana, ada sebagian ya ada yang ke jantung, ada yang ke paru-paru, kemudian ada yang ke mana lagi? Ke pencernaan. Terus apalagi terus sampai ke kedua tangan kita, kemudian kaki sampai ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, salah satu sistem saraf yang paling panjang, yang paling besar itu adalah sistem saraf vagus. Nah, sistem saraf vagus ini menyambung dari otak sampai ke jantung, paru-paru, kemudian ke beberapa, mulai dari mata, wajah, seluruh anggota wajah, kemudian paru-paru, jantung, kemudian beberapa di anggota di tubuh kita yang lain seperti tangan, kaki itu semuanya bersambung ke sana seperti itu. Itu sistem saraf yang paling besar. Nah, kalau menurut Stephen Porges ya, sistem saraf kita itu dibagi menjadi keadaan tiga keadaan seperti ini. Kapan? Apa aja gitu ya. Yang pertama ventral vagal. Ini artinya rest, digest, connected. Jadi ketika kondisi kita itu tenang, kita terhubung itu bisa dengan diri kita sendiri ya, kita menyadari diri kita sendiri, kemudian bisa terhubung dengan orang lain secara sosial, dan digest. Digest itu artinya pencernaan kita berjalan dengan baik. Itu. Kemudian bisa juga yang kedua adalah sistem saraf yang kedua adalah kondisi ketika dari otak itu sarafnya menyambung ke dalam kondisi simpatik atau fight, flight, fawn. Nanti fight itu artinya melawan, flight itu berlari, fawn itu menyenangkan orang lain. Itu kemana itu sistem saraf itu menyambungnya? Ternyata dia akan menyambung ke bagian-bagian yang memang digunakan untuk melawan atau berlari. Jadi ke kaki kita, jadi ke jantung kita supaya jantung kita cepat berdebitnya gitu ya, berdebarnya cepat kita bisa segera siaga, kemudian kita bisa melawan, bisa berlari, seperti itu. Ya, jadi contohnya kalau kita pernah dengar itu seperti binatang yang ada di padang gurun seperti itu ya. Ketika disiap diterkam oleh predatornya, oleh pemangsanya, maka hewan itu bisa fight, bisa melawan, bisa berlari, menyelamatkan diri, atau bisa mungkin berkooperasi dengan binatang yang lain ya misalnya dia bersembunyi di tempat bersembunyi bersama binatang kumpulan binatang yang lain seperti itu ya. Nah, ada juga yang ketiga adalah kondisi atau sistem saraf kita itu bentuknya adalah shutdown ya. Kalau Stephen Porges itu dia membagi lebih lengkap lagi ya tiga ini, ventral vagal yaitu rest, digest connected, simpatik, dan shutdown. Di shutdown ini ternyata ada freeze juga. Ya, jadi hampir mirip dengan shutdown. Freeze itu hampir mirip dengan shutdown. Perbedaannya di mana nanti kita lihat ya. Kalau shutdown ini atau freeze ini, kalau teman-teman mungkin lihat di padang gurun itu ketika eh, pemangsa itu, hewan yang mau dimangsa itu tidak bisa melarikan diri lagi, tidak bisa melawan, akibatnya apa? Akhirnya kemudian pura-pura freeze, pura-pura mati untuk tujuannya untuk menyelamatkan diri sendiri. Tubuh kita, sistem saraf kita juga bisa seperti itu ya teman-teman ya. Ketika kita tertrigger sesuatu, ya, ada sesuatu yang memicu kita, kita bisa antara fight, flight, fawn, atau kita bisa shutdown atau freeze. Seperti itu. Ya, semoga di sini sampai di sini semoga bisa dipahami dulu. Kalau ada yang belum paham, boleh nanti ditanya lagi didiskusikan di belakang ya. Tapi idealnya tubuh kita itu sebenarnya pengennya sih di sini, di paling atas nomor satu, ventral vagal. Ya, kita idealnya sistem saraf kita itu ada dalam keadaan tenang, pencernaan kita berjalan dengan baik, dan kita bisa terhubung baik ke diri kita dan maupun kepada orang lain. Itu idealnya ya teman-teman ya. Ya, seperti itu. Itu idealnya. Tapi kan namanya manusia itu kan
tidak bisa terus-menerus dalam kondisi seperti itu. Karena kita pasti memang menghadapi trigger demi trigger, ya. Banyak sekali, tidak usah trigger yang besar-besar. Misalnya, gak usah misalnya dimarahin bos, atau misalnya dimarahi orang tua, atau bertemu dengan dosen dimarahi dosen seperti itu. Yang simple saja. Kayak tiba-tiba kita naruh apa pulpen di samping samping kita, pas mau pakai pulpennya nggak ada, wah langsung tuh, tiba-tiba gitu ya. Bisa kita tiba-tiba fight, dari yang tadi kita tenang, tiba-tiba turun. Seperti tangga ya, turun. Tiba-tiba kita muncul anger kita, marah kita. Mana sih pulpen? Nah, kayak gitu ya. Seperti itu. Atau yang apa lagi misalnya, tiba-tiba kita lagi tenang-tenang, misalnya kita lagi santai, tenang. Kemudian tiba-tiba misalnya, contoh ya, misalnya kalau sudah yang sudah bersuami ya, misal suami kita datang terus cerita-cerita tentang urusan di kantornya. Seperti itu. Wah, ini bosku kayak gini 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 nih. Kita udah males banget dengerin seperti itu. Karena kadang saya juga seperti itu ya kalau udah capek gitu ya. Kemudian suami cerita tentang oh ini urusan di kantor begini gini. Saya udah males. Pasti saya pengen melarikan diri aja. Turun tuh dari yang tadi tenang turun ke flight. Kalau udah flight itu kita pengennya ngapain? Aduh, pengennya nggak ada di situ gitu ya. Ya udahlah pasang headset seperti itu dengerin YouTube mungkin ya. Atau sambil scrolling scrolling iya iya sambil denger sih ya keluar kuping masuk kuping kanan keluar kuping kiri seperti itu. Itu bentuk kita flight seperti itu ya teman-teman ya. Kalau phone itu apa? Phone itu sebenarnya yang disebut dengan people pleaser itu adalah salah satu bentuk flight ya teman-teman ya. Kalau flight itu kita melarikan diri ke dalam diri kita, melakukan hal-hal yang kita apa saja yang kita bisa lakukan untuk bisa melindungi diri kita dari rasa tidak nyaman. Kalau fun itu kita melarikan dirinya keluar dengan menyenangkan orang lain. Ya, dengan kita melakukan people pleaser seperti itu ya. Tapi itu adalah salah satu bentuk memang bentuk untuk pertahanan diri kita, bentuk supaya diri kita aman seperti itu. Nah, kalau shutdown seperti apa? Nah, misalnya kalau kita tidak menghadapi kondisi-kondisi yang benar-benar men-trigger yang berat sekali, contoh misalnya ketika anak kecil orang tuanya marah-marah, ya orang tuanya marah, kemudian memang anak kecil nggak bisa kemana-mana, mau marah nggak mungkin pada orang tuanya, melarikan diri tidak bisa, akhirnya yang dilakukan apa? Ya sudah, shutdown atau freeze, diem seperti itu ya. Itu adalah salah cara sistem saraf kita, tubuh kita untuk menyelamatkan diri kita. Seperti itu. Nah, contoh ini adalah penjelasan secara somatiknya atau secara tubuh kita. Yang di atas itu secara somatik, kemudian yang di bawahnya adalah secara mental dan emosional atau pikiran dan emosional kita, pikiran dan perasaan kita. Kalau ventravagal kondisinya seperti apa? Tubuh kita tenang, ya. Grounding, grounding arti kita sadar kita ada di mana, seperti itu. Energi energi kita normal, nggak terlalu tinggi, nggak rendah sekali. Terhubung dengan diri kita, terhubung dengan orang lain, ya. Kemudian jantung kita, nafas kita itu lembut, pencernaan, organ tubuh lainnya juga berjalan dengan baik, dengan normal. Wajah kita, rahang kita lembut, pandangan kita luas, ya. Karena mata kita itu kan kalau kita kalau kita sedang panik biasanya tuh nggak bisa melihat kanan kiri ya, atau terlalu melihat ke kanan kiri dengan panik. Tapi ketika kita tenang, pandangan mata kita lembut dan kita bisa melihat dengan luas ke kanan kiri seperti itu. Bahu kita turun. Itu salah satu contoh-contohnya aja ya teman-teman ya. Di antara beberapa contoh dalam kondisi ventral vagal. Istilahnya yang kondisi ideal lah yang kita inginkan gitu, yang ingin kita capai. Secara pikiran kita atau perasaan kita seperti apa? Kita tenang, pikiran kita tenang ya. Kita bisa merasakan syukur, merasakan damai dalam hati kita. Kemudian bisa juga merasakan emosi tanpa kewalahan. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Jadi kalau kondisi kita itu ideal, ya sistem saraf kita ideal, apapun emosi yang kita rasakan itu kita tidak mudah kewalahan. Misalnya, contoh tidak hanya emosi yang mungkin tidak menyenangkan ya, tapi juga yang termasuk yang menyenangkan. Misalnya ketika kita gembira, kita tidak terlalu bergembira sampai lupa kita mau melakukan apa, misalnya seperti itu. Ketika kita sedih, kita tidak terlalu sedih berlebihan, seperti itu ya. Kemudian di saat ini pula, di saat kondisi ini pula ya, intuisi kita berjalan, intelektualitas kita meningkat seperti itu, kreativitas hadir.
Dan kita bisa tuh yang namanya menikmati hal-hal kecil. Muncul di sana ada rasa penerimaan, rasa cukup dalam hati kita. Itu ya. Kemudian ketika kita tidak bisa mencapai kondisi ideal itu, kita turun tuh secara apa namanya Lo sistem mau sini? saraf kita turun ke simpatik fight. Tadi simpatik kan ada 3 ya kalau nggak salah ya, fight, flight, fawn ya. Kita fight dulu. Kalau kena trigger, kemudian kita tidak bisa tenang, biasanya kita pertama-tama itu fight atau kita melawan dulu. Kondisinya kita tidak menginginkan kondisi itu terjadi ya. Jadi muncul tuh sistem saraf kita berubah dari tenang ke fight. Fight dan flight itu apa sih? Ternyata adalah kondisi tubuh kita mobile ya teman-teman, bergerak. Energinya itu tinggi. Gitu ya. Tapi kalau fight itu memang debar jantung kita meningkat, nafas kita pendek ya, terengah-engah. Kemudian pencernaan organ itu tidak jadi prioritas kita. Karena apa? Kita di sana ada emosi kita yang ingin dikeluarkan, yaitu emosi berupa rasa marah, rasa jengkel, meledak-ledak, kemudian kecewa, frustasi seperti itu. Kalau sudah kondisinya seperti ini, sulit sekali berpikir ya. Berpikir dalam kondisi yang seperti ini tuh sulit. Kalaupun kita mengambil satu tindakan, biasanya tindakannya lebih ke arah reaktif, bukan responsif. Jadi kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang kita nanti sesali biasanya di belakang, seperti itu. Ya, kemudian tidak terhubung dengan diri dan orang lain ya. Kalau misalnya fight itu kita sulit terhubung dengan diri kita sendiri. Eh, kadang-kadang kita sampai lupa kita tuh mau ngapain ya gitu karena saking kita ada dalam kondisi marah seperti itu ya teman-teman. Itu contoh aja ya seperti itu. Kondisi kesal, marah seperti itu. Kita kadang-kadang bisa lupa dengan diri kita sendiri, apa yang mau kita lakukan. Dan kadang kita juga sulit terhubung dengan orang lain. Terhubung itu artinya kita sulit berkomunikasi dengan baik. Kemudian dengan asertif ya. Pokoknya kita pengennya mendahulukan emosi kita dulu. Seperti itu. Kalau fight itu tidak bisa kita lakukan, biasanya nanti sistem saraf kita tuh berubah lagi tuh. Dari otak berubah. Ya, kita menjadi flight. Seperti itu. Flight itu juga sama, mobile. Jadi badan kita tuh pengennya bergerak terus ya. Mobile itu kan mobilisasi ya, bergerak ya. Energinya juga sama, tinggi. Pokoknya aku melakukan sesuatu supaya rasa yang gak nyaman itu aku nggak rasain gitu. Makanya kadang-kadang di sini kita bisa tuh yang namanya lari ke sifat-sifat atau sikap perfeksionis. Kita melarikan diri ke pekerjaan, misalnya kerja sampai malam, atau nonton film sampai malam gitu ya, terus-terusan nonton. Supaya apa? Kalau kita melakukan itu, kita tidak lagi merasakan tidak nyaman. Mungkin kita ada mungkin contoh ya, ada pertengkaran dengan pasangan, tapi kita tidak bisa menghadapi. Ya udahlah, aku nonton film aja terus-terusan. Supaya apa? Enak gitu, kita hatinya tuh nyaman gitu ya. Itu memang secara otomatis dilakukan oleh diri kita supaya diri kita itu bisa bertahan terus dalam hidup kita di dunia ini. Tubuh kita tuh sudah otomatis ya, sistem saraf kita itu akan berubah-ubah terus. Tapi dengan kita mengenali ini, kita nanti belajar. Pelan-pelan kita belajar bahwa state kita, kondisi kita saat ini apa ini ya gitu. Aku ke-trigger sesuatu nih, ini aku sedang dalam kondisi apa ya? Fight kah? Flight kah? Gitu, seperti itu. Ya, berjantung juga sama, biasanya meningkat, nafas tidak teratur. Ya, pencernaan dan organ lain tidak jadi prioritas. Makanya kadang-kadang kalau kita berada dalam kondisi fight, flight seperti ini, kita bisa tuh sampai yang namanya lupa buang air kecil gitu ya, lupa BAB. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang anaknya sedang menghadapi ujian seperti itu ya, itu kadang-kadang bisa-bisa sampai itu yang namanya entah dia BAB-nya mungkin jadi terlalu mudah gitu ya, terlalu gampang banget karena sakit perut terus seperti itu ya, atau kadang-kadang malah lupa berapa hari belum BAB seperti itu bisa terjadi kayak gitu karena dalam kondisi fight dan flight ini yang namanya pencernaan, kemudian apalagi itu pernafasan itu tidak jadi prioritas gitu ya teman-teman. Prioritasnya adalah menyelamatkan diri dengan cara fight atau flight seperti itu. Dan sudah jelas ya yang wajah kita kalau yang tadi flight itu menegang, tapi kalau misalnya flight itu dia akan lebih mudah mengerut lah seperti itu ya ke arahnya seperti itu. Pandangannya juga menyempit karena dia fokus hanya ke dirinya sendiri seperti itu. Nah, kalau tadi yang flight itu dia melarikan dirinya ke dalam, maka
fawn itu dia melarikan diri bentuk flight tapi keluar menjadi people pleaser. Supaya apa? Supaya dirinya aman. Apapun yang orang lain inginkan, aku lakukan seperti itu. Orang lain minta melakukan sesuatu, oke, aku bisa seperti itu. Hati-hati kalau misalnya kita selalu melakukan hal yang seperti ini dalam hidup kita penting untuk sesekali ya mundur sejenak, diam, kemudian kita merefleksikan dalam diri kita. Aku kenapa ya kalau diminta sesuatu sama orang itu kok melakukan terus gitu? Apakah itu murni benar-benar datang dari keinginan kita untuk eh, berbuat baik misalnya ya, untuk atau misalnya berbuat baik untuk menjadi bagian dari anggota sosial seperti itu ya, berkoneksi, berhubungan dengan orang lain, atau kita memang sedang people pleaser di situ gitu. Kita harus hati-hati tuh, kita refleksi ke diri kita sendiri. Cirinya apa kalau itu people pleaser? Kita biasanya melupakan prioritas diri sendiri. Nah itu. Kalau kita pun capek, kita sebenarnya capek, kita misalnya apalagi keberatan dengan apa yang akan dilakukan, tapi karena itu untuk menyenangkan orang lain, ya, supaya kita nyaman bersama-sama dengan mereka, kita tidak berani menolak. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Orang-orang flight ini juga biasanya cemas, gelisah, panik seperti itu. Nah, kemudian kita ke shutdown dulu ya, karena tadi kan urutannya tuh dari fight, flight, kemudian shutdown. Nah, kalau shutdown ini gimana? Shutdown ini immobile. Jadi kebalikannya, tidak bergerak. Ya, tidak bergerak. Energinya benar-benar turun. Yang tadi energinya tinggi, meningkat, sekarang energinya turun. Apa yang dirasakan di badan? Biasanya badan terasa berat, gitu ya. Mau melakukan sesuatu rasanya berat sekali. Nah, itu kondisi kita sedang shutdown, sistem saraf kita. Kemudian, kalau seperti ini ya, semakin tambah sulit terhubung dengan diri sendiri dan orang lain. Karena yang kita rasakan ke dalam diri kita aja sulit ya. Jadi kita bisa sampai mati rasa. Sampai kita sulit merasakan apa yang aku rasakan hari ini, apa yang aku rasakan sekarang. Itu bisa terjadi seperti itu, teman-teman ya. Sedih berkepanjangan, kemudian disosiasi. Saya acak-acakan ya bacanya dari atas bawah nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman ikuti aja. Debar jantungnya melambat, nafasnya berat, kemudian pencernaan, pemulihan tubuh menurun karena memang tubuh itu sedang menghemat energi. Menghemat energi. Jangan sampai karena gimana ya, bergerak aja itu sudah berat sekali. Apalagi melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam tubuh kita yang lain karena kan yang namanya pencernaan. Kemudian apalagi tuh jantung, paru-paru itu semua kan bekerja sendiri ya, teman-teman ya. Butuh energi gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi ini benar-benar tubuh itu sedang menghemat. Jadi kalau misalnya pencernaan ya semakin lambat lagi dia mencernanya seperti itu. Karena kondisinya dalam hemat energi. Pandangan mata turun sudah jelas ya. Pikirannya nanti gimana tuh? Atau emosinya? Biasanya kadang-kadang ya itu mati rasa. Kemudian sedih, sedih terus-menerus, berkepanjangan sedihnya. Kemudian disosiasi, putus asa. Disosiasi itu gimana? Disosiasi itu gini teman-teman. Kita kayak berdiri di depan layar bioskop dan kita melihat hidup itu berjalan seperti itu, ya. Tapi kita di luar gitu, kita nggak ada di dalam layar itu gitu. Kita tidak ada dalam kehidupan itu. Kita hanya melihat aja hidup, hidup berjalan terus terpisah dari diri kita seperti itu. Kita ngelihat orang tua kita, misalnya kalau masih tinggal dengan orang tua ya, bangun terburu-buru mungkin mau mengejar pekerjaan gitu ya, pekerja, mungkin adik kita ada yang mau sekolah apa. Kita cuma diem aja duduk seperti itu ngeliatin aja. Nah, seperti itulah disosiasi. Ya, contohnya seperti itu. Jadi kita terpisah dari diri kita, dari dunia seperti itu. Nah, kalau freeze itu seperti apa, teman-teman? Nah, kalau di dalam teori polivagal, freeze itu tidak dimasukkan. Jadi hanya ventral vagal, kondisi ideal, kemudian simpatik, fight flight, dan shutdown. Tapi di beberapa literatur, freeze itu dimasukkan dalam kondisi yang unik. Jadi kondisinya itu adalah tengah-tengah di antara simpatik dan shutdown. Kok bisa? Iya, jadi tubuhnya itu pengen bergerak, tapi nggak bisa. Tapi energi dalam tubuh kita itu tinggi. Nah, itu kalau misalnya teman-teman sering merasakan seperti itu, kondisinya dalam kondisi freeze.
Contoh misalnya, iya tahu sih harus ngerjain tugas seperti itu ya, tapi kok rasanya males ya gitu, kok rasanya berat ya, badanku kok berat ya. Nah, seperti itu. Itu nge-freeze, kita freeze dalam kondisi state-nya. Atau tahu sih harus misalnya kita pergi ke suatu tempat gitu ya, tapi kok kaki rasanya males banget ya berangkat, seperti itu. Kaki berat rasanya pergi. Kok badan kayaknya pengennya di sofa aja, duduk seperti itu. Nah, itu kondisi kita dalam kondisi state freeze, seperti itu ya. Emosi kita gimana? Pikiran kita gimana? Nah, biasanya kita tuh bingung, kewalahan, penuh di kepala. Penuh itu di kepala tuh seperti apa? Jadi ada itu yang ngomong, terus ayo dong, cepat dong, gini-gini. Tapi badan kita rasanya tidak bisa bergerak, sulit bergerak. Seperti itu. Ya. Nah, ini sebenarnya kondisi-kondisi ini, apa? Kenapa bisa terjadi? Itu nanti ada hubungannya dengan apa yang sudah kita pelajari yang lalu-lalu ya, seperti misalnya eh, bagaimana cara kita dibesarkan ketika masih kecil dulu dengan attachment kita, itu bisa ada pengaruhnya di sana. Kemudian ada luka batin kita yang memang belum disembuhkan, itu juga bisa. Jadi sangat mudah sekali state-nya itu dari atas turun ke bawah seperti itu. Mudah sekali. Ya, atau berubah-ubah tuh sangat cepat sekali. Idealnya adalah ketika kita berubah state itu kan kita tidak secepat itu ya. Contoh misalnya teman-teman lagi nyetir mobil nih yang bisa bawa kendaraan ya atau bawa motor misalnya. Ketika tenang bawa kendaraan, ketika tiba-tiba disalip agak goyang sedikit kita, kalau kondisi kita itu sudah lebih banyak dalam kondisi tenang, mungkin kita marah sesaat gitu, gitu kan ya, langsung ya, set marah gitu kan, ih gitu kan ya, astagfirullah seperti itu kan. Tapi kita tidak mengikuti terus-menerus dalam keadaan anger atau fight seperti itu. Kita balik lagi itu, balik ke tenang lagi. Nah, seperti itu. Kondisi kita idealnya adalah seperti itu. Tapi karena pengasuhan dulu waktu masih kecil, kadang-kadang ketika hal itu terjadi kita malah bukannya kembali ke kondisi ideal, malah kita ikutin terus. Fight-nya kita ikuti, flight-nya kita ikuti. Kemudian apalagi freeze-nya, shuttle-nya kita ikuti. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ini di sini kita hanyalah belajar. Belajar artinya kondisi-kondisi ini semuanya tidak ada yang buruk. Ini kita mempelajari diri kita sendiri, terutama dari tubuh kita, state kita, kondisi kita mengenali diri kita sendiri, dan kemudian nanti kita melakukan sesuatu untuk bisa membawa diri kita jadi kondisi yang ideal, yang lebih ideal. Dari bawah tadi kita berusaha naik lagi, seperti tangga ya. Kalau kita shutdown, kita dari shutdown kita pengen naik dulu ke atas, energinya dinaikkan dulu. Kemudian sesudah naik, jangan terlalu naik banget. Kita cari yang idealnya ke tenang. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ketika kita dalam kondisi atau state seperti ini? Ya, contoh dalam fight. Kalau kita menggunakan kesadaran tubuh kita atau somatik kita, contoh ya kalau teman-teman fight, itu boleh tuh, contoh misalnya dorong tangan di tembok. Nah, karena fight itu energi kita dalam tubuh kita itu besar ya teman-teman ya. Jadi gak apa-apa kita salurkan aja, tapi dengan cara yang aman. Kita dorong tangan ke tembok tuh, sampai kita capek gitu ya istilahnya. Energi kita tersalur di sana. Kemudian kita bisa kepalkan tangan, lepaskan seperti itu ya. Atau kita injak bumi, dirasakan tuh kekuatan kaki kita. Ya mungkin sambil kesel-kesel sedikit nggak apa-apa lah gitu, supaya keluar itu energinya. Atau kita bisa mengambil handuk atau kain atau bantal kita seperti ini ya, diperas-peras begini, gitu kan ya. Itu pun sama, itu akan mengeluarkan energi fight kita dengan cara yang aman. Jadi kita nggak harus marah-marah kepada orang atau terus-menerus, biasanya pengen marah terus ya, senggol bacok gitu ya. Ada yang jenggol dikit langsung marah-marah. Kondisi kita memang dalam kondisi fight, tapi nggak perlu yang namanya anak yang nggak tahu apa-apa, senggol ibunya sedikit, ibunya marah gitu ya. Nggak perlu seperti itu. Jadi kita salurkan dulu energinya, seperti itu. Terus menghembuskan nafas lebih panjang, itu pun bisa menurunkan fight kita. Hal ini akan memberikan sinyal apa ke tubuh kita bahwa aku
saat ini dalam kondisi aman ya, dan kita bisa melindungi diri sendiri. Jadi kita bisa melindungi diri sendiri, punya kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Ya, karena fight itu memang dia sebenarnya fungsinya adalah untuk melindungi diri kita. Ya, teman-teman ya. Jadi untuk membuat batasan atau boundary diri kita. Seperti itu dengan orang lain. Ketika kita dalam kondisi flight atau fawn, apa yang bisa kita lakukan? Biasanya kan orang flight atau fawn itu kan biasanya cenderungnya panik ya, panik, cemas. Kita bisa menurunkan sedikit kecemasan itu dengan jalan pelan-pelan, gitu. Kemudian menggoyangkan tubuh yang dengan lembut. Seperti apa? Misalnya ya, saya seperti ini ya, tangan digoyang-goyangin, badan digoyang-goyangin seperti itu juga boleh seperti itu. Mengayunkan tubuh seperti ini. Nah, kayak gini sambil mungkin sambil bersenandung, sambil nyanyi kecil itu juga bisa. Ya, jadi kita masih ada tuh energinya, tapi kita turunkan sambil kita membawa fokus ke diri kita sendiri lagi. Seperti itu. Ya, kemudian kita bisa melakukan peregangan. Ya, karena flight ini energinya di bawah fight ya teman-teman ya. Jadi kita nggak usah sampai seperti itu nggak usah. Ya, cukup yang ringan-ringan aja. Melakukan peregangan, stretching, mengayunkan tubuh, itu juga kita bisa. Mendorong udara ke depan sambil akan-akan kita visualisasikan kita tuh belajar bicara tidak gitu ya, nggak mau gitu. Itu juga bisa seperti itu. Itu akan memberi sinyal ke dalam tubuh kita bahwa energi kita ini ada, tapi bisa diproses dengan aman. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kalau kita shutdown bagaimana? Nah, ketika kita lagi shutdown nih, tubuh kita berat rasanya ya. Kemudian mati rasa, kita terpisah dari diri kita, terpisah dari orang lain. Apa yang bisa kita lakukan? Coba kita sadari pelan-pelan. Ada bagian di tubuh kita yang masih terasa nyaman, terasa hidup. Misalnya apa? Boleh pegang dadanya, bagian dada. Di sana ada jantung kita kan ya. Disadari jantung kita. Boleh kita perhatikan tangan kita. Ya, kita lihat, oh kulit tangan kita. Itu kan kulit tangan kita bertumbuh ya teman-teman ya. Kulit kita itu kan setiap hari dia tumbuh. Nanti kalau misalnya yang sudah tua, sel-selnya berguguran seperti itu. Kita aja nggak lihat ya, seperti itu ya. Itulah bagian tubuh kita yang masih hidup. Kemudian kita gerakan jari pelan-pelan boleh. Humming, bergumam. Kalau teman-teman di sini mungkin ada lagu yang disukai, boleh tuh sambil bergumam dengan apa lagu yang disukai. Kalau misalnya teman-teman misalnya aku nggak suka dengerin lagu misalnya atau nggak nyaman kalau misalnya menggumamkan lagu, boleh pakai aja lagu anak-anak juga boleh gitu ya. Lagu anak-anak pakai aja misalnya apa, ambilkan bulan bu atau apa yang lembut-lembut aja pakai. Lalu kita bergumam, kita humming. Supaya apa? Kita mengajarkan ke diri kita bahwa aku masih ada di sini nih. Si aku ini, saya itu masih ada di sini seperti itu ya. Masih ada bagian dari diriku yang utuh seperti itu. Ya, menikmati teh hangat, kemudian mungkin boleh mandi dengan air hangat pelan-pelan diguyur tubuhnya atau pakai shower gitu ya, dinikmati aja hangatnya gitu pelan-pelan. Ya, menikmati cahaya, suara alam. Supaya apa ini tubuh kita kembali sadar lagi, oh iya ya, aku itu masih ada di dunia ini, masih ada di bumi ini. Aku masih hidup di sini. Karena itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita ketika dalam kondisi shutdown, sistem saraf kita. Nah, kemudian ketika freeze gimana? Nah, karena freeze ini badan kita yang tidak mau bergerak, pada energi di dalamnya itu sangat tinggi ya. Sebenarnya pengen, tapi kita sebagian dalam diri kita itu menolak untuk bergerak, maka kita lakukan gerakan-gerakan kecil. Ya, hanya memberikan sinyal bahwa gerakan kecil ini aja sudah cukup untuk sekarang. Ya, sudah cukup dan aman. Boleh menoleh ke kanan, ke kiri, lihat sekelilingnya, lihat sekitarnya. Ya, lihat sekitar kita ada apa, mungkin tembok kita warnanya apa, oh di depanku ada barang apa, bentuknya seperti apa, warnanya apa. Boleh kita pikirkan sampai kita sadari, dilisankan, dilafalkan juga boleh. Oh, di sampingku ada buku, misalnya bukunya warna ini, judulnya ini, seperti itu. Ya.
Kemudian buka menutup tangan perlahan-lahan. Merasakan tubuh, misalnya kaki menapak lantai, kemudian apa yang dirasakan di pakaian kita rasanya seperti apa di kulit, itu pun boleh seperti itu. Hanya memberikan sinyal bahwa walaupun gerakan ini kecil, kesadaran ini kecil, tapi ini sudah cukup untuk sekarang. Nah, supaya apa? Nanti kita tidak berlama-lama dalam kondisi itu. Gitu ya teman-teman ya. Kita tidak lama-lama dalam kondisi freeze, tidak lama-lama dalam kondisi shutdown, kondisi flight, kondisi fight, kita bisa balik lagi. Segera kita kembali dalam kondisi yang ideal. Seperti itu. Eits, lompat. Maaf ya. Nah, oke. Tadi ya, sekarang untuk menjembatani regulasinya bagaimana? Nah, ini ada satu teman-teman ya. Setelah kita melakukan kesadaran tubuh yang tadi kita lakukan, misalnya mendorong tembok seperti itu, atau kita minum teh hangat, kemudian apalagi kita menggoyangkan tubuh, seperti itu ya, mengayunkan tubuh. Ada yang perlu kita lakukan dan tidak kalah penting adalah kita belajar untuk compassion dan acceptance ya teman-teman ya. Karena kita nggak akan mungkin tuh yang namanya karena kita marah, kita berjam-jam dorong tembok. Nah, kita nggak mungkin seperti itu. Ya, karena kita mungkin kecewa pada seseorang, kita tidak mungkin juga kemudian berjam-jam kita flight nonton film misalnya, nonton Netflix gitu. Habis sampai 12 jam, besoknya nonton lagi terus, nggak bisa. Nggak mungkin hal itu kita lakukan. Nanti kan yang pasti sakit diri kita sendiri gitu ya. Nah, pada saat itulah kita harus mulai pelan-pelan belajar untuk menghadirkan yang namanya compassion dan acceptance. Compassion itu apa? Mencintai diri kita sendiri. Menerima, oh iya, hal ini memang terjadi. Oh iya, aku ke-trigger. Seperti itu ya. Kemudian apalagi? Compassionnya munculnya bagaimana? Ya sudah deh, aku nggak mau lama-lama seperti ini. Aku kasihan sama diriku. Seperti itu ya. Aku sayang sama diriku. Aku sudah mencoba melakukan apa yang aku bisa. Misalnya dengan apa? Dengan mengalirkan energiku, mengeluarkan energi marahku. Itu sudah aku lakukan. Kok masih kesel terus rasanya. Saat itulah kita mulai bisa tuh. Kita belajar untuk menghadirkan yang namanya compassion. Ah, kalau aku kayak begini terus, seperti itu ya. Kalau aku kayak begini terus, nanti capek gitu. Kalau aku kayak begini terus, nanti lama-lama aku sakit. Kalau aku shutdown terus, misalnya, aku shutdown terus, aku coba untuk menikmati alam, kemudian menikmati udara di luar, tapi kok masih rasanya berat terus badanku. Kalau aku selalu merasa berat terus, nanti aku nggak kemana-mana. Hidupku akan ke di sini-sini aja, seperti itu. Aku nggak bisa seperti ini terus. Ya, muncullah di situ nanti kita belajar. Belajar untuk mencintai, menerima diri sendiri. Dengan cara apa? Macam-macam, banyak ya teman-teman ya. Salah satunya dengan cara kita bicara ke diri sendiri dengan bahasa yang baik. Kalau saya dulu pernah membawakan materinya itu bahasa yang menyembuhkan seperti itu. Nanti kita bisa ulang lagi ya. Bahasa yang menyembuhkan. Kita bisa ngomong ke diri kita sendiri. Kamu mulai sekarang, contoh kalau misalnya flight ya, kamu mulai sekarang kayaknya boleh deh belajar untuk berkata enggak. Tuh. Iya sih, nanti rasanya nggak enak kalau kita menolak orang lain, tapi nggak apa-apa, kamu boleh coba dulu seperti itu. Kalau fight seperti apa? Iya, aku ngerti kamu marah gitu ya, tapi kamu boleh untuk selain marah, kamu juga boleh kok untuk mulai menarik nafas dulu. Kamu boleh untuk tenang seperti itu. Ya, jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik ke diri kita sendiri. Situlah letaknya compassion dan acceptance kita di sana. Nanti kalau dari sana kita baru deh tuh coba masuk ke nafas kita. Ya, nafas itu banyak nanti aspeknya macam-macam. Teman-teman bisa relaksasi mindfulness. Menyadari bagian tubuh kita yang mana sih yang terpengaruh dengan trigger itu. Ya, oh ada misalnya karena kita ke trigger, kita pusing, kepala kita nyut-nyutan.
Coba kita temani rasa kejutan itu pelan-pelan seperti itu ya, latihan somatik yang kemarin kita sudah lakukan seperti itu. Kemudian latihan heart coherence, memperluas kapasitas hati kita, dada lapang apa dada kita ya supaya lebih lapang lagi. Jadi tidak hanya kita bisa menerima hal-hal yang mengecewakan, tapi juga kita menerima potensi diri kita. Tidak hanya kita menerima bahwa aku orang yang kuat, aku orang yang sabar, bisa menerima penderitaan, tapi aku juga orang yang bisa melangkah lebih daripada ini. Itu ya, aku juga punya potensi yang lebih daripada ini. Nah, itu heart coherence. Nanti kita akan belajar heart coherence, insya Allah di bulan ke depan, bulan Juli ya, bulan depan ya, insya Allah. Beberapa pertemuan, beberapa minggu ke depan deh, insya Allah. Ya, karena itu nanti akan saya ajarkan pada teman-teman. Ya, kemudian nanti kita juga bisa melakukan relaksasi hening yang biasa kita lakukan sekarang. Seperti itu. Nanti kalau sudah kita lakukan tuh, nanti teman-teman akan lebih mudah lagi mencapai yang namanya tadi kondisi state yang pertama, nomor satu yang ideal, ventral vagal. Tenang, terhubung, kemudian intuisi kita nanti hadir, bangkit, meningkat, intelektualitas kita juga meningkat, kreativitas kita juga meningkat, sama harapan itu akan muncul. Ya, jadi kadang-kadang kalau misalnya kita sudah benar-benar sampai shutdown, freeze itu kan, kadang-kadang kita merasa, oh kayaknya aku nggak punya harapan apa-apa lagi deh gitu. Tapi ketika kita mulai menyadari hal itu, kita bisa mulai pelan-pelan eh, menumbuhkan harapan itu. Ya, dengan cara apa? Kita sadari dulu, kita sayangi dulu diri kita terima dulu kondisi yang terjadi di diri kita. Kita lakukan dulu relaksasi nafas kita, mindfulness-nya, heart coherence-nya. Kita lakukan dulu supaya apa? Nanti kita lebih mudah lagi mencapai ke kondisi yang ideal. Ya, kondisi state yang ideal. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi fight, flight, freeze, shutdown itu bukan kelemahan mental, bukan kesalahan dari tubuh kita. Itu adalah respon otomatis dari tubuh kita ya, dari otak dan seluruh tubuh kita. Itu memang kita pelajari dari cara kita bertahan hidup atau survival mechanism dari sejak kita kecil sampai saat ini. Dan itu pun kita bisa berpindah-pindah dalam satu hari ya. Stage-nya kita bisa pindah dari atas, satu, dua, tiga, kadang-kadang dari dua ke tiga, kadang-kadang dari tiga ke dua, seperti itu. Kadang-kadang dari dua ke satu, tiga ke satu itu bisa seperti itu. Pokoknya kita bisa pindah-pindah tuh state-nya. Yang penting ketika kita sedang ada dalam state tertentu, kita segera sadari. Ya, sadari kemudian bantu lagi tubuh kita untuk merasa aman. Seperti itu. Nah, sekarang refleksikan ke diri teman-teman nih. Malam ini kondisinya dalam state apa nih kira-kira? Apakah dalam kondisi state tenang, terhubung, atau kondisi fight? Mungkin ada bekas marah-marahnya tadi siang atau tadi sore? Atau misalnya sedang flight, lagi males ngapa-ngapain, pokoknya pengen melarikan diri gitu ya, mencari kenyamanan. Atau ada freeze, atau ada shutdown. Terus tanda-tandanya gimana di tubuh kita? Ya, kemudian latihan somatik mana yang cocok untuk kita? Mulai teman-teman melihat ke dalam diri kita sendiri. Lihat dalam diri teman-teman sendiri. Seperti itu. Oke. Ini ada yang jawab ya. Tenang, freeze dan shutdown. Nah, itu kan ketahuan ya. Jadi ada yang fight seperti itu. Sering shutdown. Iya. Jadi ketika kita mengenali, oke, apa yang bisa kita lakukan ya. Aku sedang shutdown, misalnya coba lakukan yang sedikit-sedikit. Nah, kalau bingung state yang mana, cukup diam, tarik nafas, tenangkan diri, kemudian tanya aja ke diri sendiri, aku sedang yang mana ya kondisinya? Aku ke-trigger sesuatu nggak nih? Kalau nggak ke-trigger sesuatu, mungkin memang dalam kondisi tenang. Seperti itu. Ya, kalau misalnya ke-trigger, kemudian jadinya, oke, contoh yang fight, baik. Bentar ya. Kalau kondisinya memang tenang, ya mungkin memang tidak ke-trigger apa-apa ya. Ah, tenang-tenang aja gitu ya, santai, tenang seperti itu.
Oke. Nah, ini kondisi tubuh kita atau sistem saraf kita dalam kondisi fight seperti ini, ya. Pengennya bergerak terus. Karena memang ada energi yang besar dalam diri kita. Debar jantung kita meningkat, nafasnya pendek ya. Kadang-kadang mau ngomong aja susah gitu karena saking apa tuh? Saking kita tuh energinya besar banget, pengennya disalurkan dalam, tapi dalam bentuknya apa? Marah-marah, meledak-meledak seperti itu. Gitu. Ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, saya ini adalah salah satu bentuk kita untuk semakin mengenali diri kita sendiri ya. Semakin mengenali diri kita. Karena dengan kita mengenali diri kita, nanti kita akan semakin mudah tuh yang mencari, misalnya apa yang aku butuhkan untuk diriku semakin lebih pulih, diriku semakin lebih baik. Kemudian apalagi hubunganku dengan orang lain, bagaimana ya? Mungkin dengan anak, dengan pasangan, dengan keluarga, anggota keluarga, dengan tetangga, seperti itu, supaya lebih baik lagi. Nah, kalau teman-teman nanti butuh pendampingan, silakan hubungi saya. Nanti ini ya, prosedurnya. Teman-teman kalau mau pendampingan dengan saya itu pasti konsultasi dulu ya. Konsultasi dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu di chat, biasanya chat WA. Nanti proses terapinya saya tidak menggunakan hipnoterapi sugestif ya teman-teman ya. Itu tidak saya utamakan dulu. Jadi kalaupun itu butuh, saya utamakan biasanya hanya untuk lebih ke arah relaksasinya. Tapi saya akan ajak teman-teman untuk lebih menyadari dulu nih state tubuh teman-teman seperti apa. Kemudian apa yang bisa bisa kita lakukan untuk menurunkan, misalnya kalau tadi ya kecemasannya kita turunkan dulu seperti itu. Nanti kita bangun lagi kesadaran dalam dirinya seperti apa. Seperti itu ya teman-teman ya, terhadap isu atau terhadap masalah yang dihadapi. Seperti itu. Oke ya teman-teman ya, nanti silakan dipraktekkan di rumah karena ini direkam. Nanti boleh di eh nanti boleh dipraktekkan lagi, boleh ditonton lagi, dilihat lagi, dipraktekkan. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, boleh ditanyakan dulu di sini sekarang. Silakan.